Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Manatap Syauda di Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia. Hari ini adalah minggu terakhir di bulan Januari, tanggal 31, minggu kelima kalau nggak salah ya, minggu kelima tanggal 31 Januari tahun 2021. Kita tetap semangat di dalam Tuhan, saudara. Kita masuk ibadah minggu, minggu terakhir persiapan di Januari, start awal untuk makin hari kita maksimal di dalam Tuhan. Amin. Ya, mari kita naikkan satu pujian, saudara. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah tersenyum penuh kasih. Selamat pagi Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory, haleluya.
Terima kasih Tuhan, di akhir bulan Januari Kau masih sertai kami, berikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami Tuhan dapat memberitakan Injil Kerajaan Allah dan menerima Injil Kerajaan Allah. Biarlah hari dan waktu kami Tuhan tidak kami sia-siakan, tapi kami sungguh-sungguh manfaatkan untuk terus Tuhan dekat dengan Engkau, untuk terus lebih mengenal Engkau, untuk terus agar dunia tahu bahwa terang bercahaya di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Hari urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa dan tidak bisa apa-apa ini Tuhan, agar bisa menyampaikan kebenaran firman Allah. Dalam nama Yesus, bagi semua yang percaya, jemaat yang terkasih yang siap mendengarkan firman Allah, katakan amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Ya, saya bersyukur pagi hari ini di bulan Januari tanggal 31 masih tetap bisa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Minggu yang lalu kita udah diajarin bagaimana kita perlu melatih diri tiap hari, saudara, karena seorang petinju pun, seorang pelari, apapun yang dilakukan, mereka senantiasa setiap hari berlatih sedemikian rupa, cara makannya, cara larinya, cara tarik napas, cara segala sesuatu. Untuk apa? Makin hari mereka bisa lebih hari bisa menjadi juara satu dalam segala hal tentunya. Untuk itu dia harus mempersiapkan dirinya agar dia bisa sampai kepada tujuan. Nah, kita perlu latihan tiap hari ya. Kita perlu apa? Jangan khawatir lagi kalau kita sedang berlatih, sedang sungguh-sungguh menuju kepada Tuhan. Kita nggak boleh khawatir lagi. Amin. Nah, hari ini kita akan lanjutkan ya kebenaran firman Tuhan. Temanya adalah saudara, kita hidup sebagai anak-anak terang. Ya, hidup sebagai anak-anak terang. Mari kita lihat Efesus 5, saudara, ayat 15 sampai dengan 21. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 21. Mari saya jemput jemaat untuk membaca bersama-sama. Ayat 15 berkata begini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, firman Tuhan hari ini kita lanjutkan, saudara. Kalau kemarin kita harus hidup di dalam Tuhan, bagaimana kita harus latihan setiap hari, harus tekun setiap hari, jangan biarkan kelemahan atau kemalasan mengganggu kita. Itu makanya kita harus pilih teman yang menjadi teman yang sungguh-sungguh menjadi sistem pendukung perubahan kita, dan kita udah mulai tidak khawatir lagi. Karena kalau orang yang dipimpin oleh Kristus, maka hidupnya akan senantiasa sudah mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Bukankah kita anak-anak Tuhan? Amin. Nah, hidup sebagai anak-anak terang. Dikatakan perhatikanlah dengan seksama, ayat 15, bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya, jangan seperti orang bebal artinya sudah dikasih tahu, ini nggak boleh. Yang harus dilakukan adalah takut akan Tuhan. Saudara, dalam mengambil keputusan, dalam memilih segala sesuatu, engkau harus sesuaikan dengan apa yang Tuhan suruh, ya, apa yang Tuhan perintahkan. Bukankah ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Roh Kudus yang ada dalam diri saudara yang memimpin saudara, ya. Di dalam firman Tuhan diperhatiin, saudara. Mari kita buka Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14 demikian berkata, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Saya ulangi sekali lagi, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Nah, ini kebenaran firman Tuhan. Artinya kalau saudara dipimpin oleh kebencian,
saudara dipimpin oleh memikirkan diri sendiri, saudara dipimpin oleh kedagingan, oleh keinginan diri sendiri, artinya saudara melepaskan diri hidupmu dari menjadi anak Allah. Karena anak Allah, saudara, prinsip anak Allah dikatakan Roma 8:11 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Itu cirinya anak Allah. Demikian firman Tuhan, saudara. Ya. Jadi kembali kepada tadi pembacaan Efesus, karena itu perhatikanlah dengan seksama ayat 15, ya, Efesus 5, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi jangan lagi kita dipimpin oleh kedagingan kita, oleh keinginan kita tanggalkan. Bukankah kita anak-anak Allah, dan cirinya anak-anak Allah adalah saudara dipimpin oleh Roh Allah. Ya, Roma 8:14 berkata, ciri anak Allah adalah dipimpin oleh Roh Allah. Kalau saudara tidak dipimpin selama ini oleh Roh Allah, mungkin saudara pelayanan, mungkin saudara pemimpin pujian, mungkin saudara hari-hari ini rajin gereja, bertekun, saudara jangan mimpi, saudara bukan anak-anak Allah. Karena Roma 8:14 berkata, dipimpin oleh Roh Allah. Ya, ini hidup kita, hati kita ini tempatnya Roh Allah, bait Roh Kudus. Tubuh kita ini bait Roh Kudus. Jadi senantiasa tanya pada Roh Kudus, bagaimana caranya? Ya, saudara tekun dalam pembacaan firman Tuhan. Selanjutnya dikatakan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari adalah jahat. 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Allah. Bagaimana Pak bisa kita mengerti kehendak Tuhan? Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah penuh dengan Roh. Kata penuh dengan Roh artinya saudara penuh dengan firman Tuhan, penuh dengan pembacaan firman Tuhan. Karena bagaimana kita bisa tahu itu firman Tuhan kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan? Ada banyak orang, saya penuh dengan Roh Kudus tapi nggak pernah baca firman Tuhan. Dari mana dapatnya kepenuhan Roh Kudus itu kalau tidak baca firman Tuhan? Membaca firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan, melakukan, membagikan firman Tuhan, itu adalah saudara penuh dengan Roh Kudus. Karena orang yang dipimpin oleh Roh Allah dikatakan adalah saudara anak-anak Allah. Ya, makanya pergunakanlah waktu yang ada. Mumpung saudara sehat, mumpung saudara masih muda, mumpung saudara masih bisa memuliakan nama Tuhan, karena dikatakan bersorak-sorai ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi, bersoraklah bagi Tuhan. Itu perintah Tuhan, saudara. Jadi kalau di gereja ada orang tepuk tangan, ada yang bersorak-sorai, itu sebetulnya dia praktek firman Tuhan. Karena itu cirinya orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Amin. Amin, saudara. Nah, perhatikan dengan baik, apakah hidupmu hari-hari ini dipimpin oleh Roh Allah, atau saudara tetap benci terus? Ya, itu seperti orang bebal. Saudara tidak mengasihi. Ini seperti saudara orang bebal. Saudara mungkin mengasihi, tetapi saudara tunjuk nama saudara. Nih, saya nih yang ngasih ini, saya yang ngasih. Saudara, saya kasih tahu, segala sesuatu diberikan oleh Tuhan. Jangan curi kemuliaan nama Tuhan. Segala sesuatu yang diberikan pada saudara, saudara berikan kepada orang lain. Biarlah nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Amin. Jadi yang pertama sudah dikatakan, ya, cirinya jadi anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Bagaimana dikatakan ayat 15? Karena ini perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Makanya firman Tuhan itu seperti mirror, saudara. Seperti kaca melihat kehidupan kita sendiri. Coba perhatikan hidup kita sudah benar di hadapan Tuhan. Ya, jangan benar di hadapan manusia, benar di hadapan Tuhan, itu yang paling penting, saudara. Ya, dikatakan janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya, bebal itu sudah tahu salah, terus ngelawan. Nah, hal yang kedua dikatakan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari adalah jahat. Jadi jangan bodoh. Usahakan supaya mengerti kehendak Tuhan. Itu makanya seringkali saya ingatkan, saudara harus baca firman Tuhan. Saudara harus gaul dengan firman Tuhan. Saudara harus bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga firman Tuhan akan berbicara secara pribadi kepada saudara. Ya, kalau hidup di dalam sebagai anak-anak terang, saudara,
itu akan kelihatan. Bahkan Alkitab berkata tidak mungkin orang menaruh sudah api di bawah gantang. Jadi kebenaran atau cahaya Kristus saudara harus taruh di atas agar semua melihat kehidupan saudara, agar orang melihat kehidupan saudara sehingga orang-orang memuliakan nama Tuhan. Kalau saudara sudah diterangi oleh firman Tuhan, saudara jangan diam saja. Artinya saudara harus ingatkan keluargamu dulu. Ingatkan istrimu, suamimu, mungkin ingatkan anak-anakmu, jadilah terang di dalam rumah tanggamu. Ya, sehingga saudara hidup saudara mengalami hari-hari yang baik. Ya, seperti firman Tuhan. Dan saya percaya kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan, seperti Yusuf, walaupun dia sudah dijual ke Mesir, walaupun dia dipenjara, tidak menghalangi kasih karunia Tuhan. Bahkan dia hidup menjadi Perdana Menteri di Mesir, memberkati ya, saudara-saudaranya dan bapaknya Yakub. Ini firman Tuhan. Hal yang kedua, seperti yang baik. Yang ketiga dikatakan, dan ayat 20 berkata begini, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Ya, senantiasa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, seperti Ayub, saudara, dia orang saleh, orang yang takut akan Tuhan lah yang bisa menanggung segala derita dan cobaan. Ayub berkata, ketika anak-anaknya tiada, ketika hartanya habis semua, Ayub berkata begini, dengan telanjang aku lahir dari rahim ibuku, dengan telanjang pula aku kembali. Allah yang memberi, Allah yang mengambil, tetap terpujilah nama Tuhan. Tidak ada kata-kata yang lain. Inilah orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, orang yang menjauhi kejahatan. Tidak ada dalam perbendaharaan hidupnya hatinya yang jahat. Selalu memuliakan nama Tuhan di dalam segala hal. Itu makanya orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan khawatir. Kenapa? Dia melihat kemuliaan Tuhan, dia lihat kemahakuasaan Tuhan, dia lihat Allah itu pencipta langit dan bumi. Itu makanya segala sesuatu itu akan terjadi begitu saja. Tetapi yang paling penting adalah Allah kita, untuk Bapa kita yang di surga, senantiasa tahu yang terbaik buat kita. Kalau hari-hari ini kita diberi kesempatan untuk mengalami saudara satu problem, struggle atau masalah, persoalan, percayalah ujung-ujungnya saudara ada kemuliaan yang terjadi. Bukankah firman Tuhan, Allah dalam segala sesuatu menjadikan indah pada waktunya. Demikian firman Tuhan, saudara, selalu indah pada waktunya. Kalau belum indah berarti belum waktunya kebenaran firman Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Amin. Jadi saudara harus kuat di dalam perenungan, pembacaan firman Tuhan, terutama praktek firman Tuhan. Saksikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara-saudaramu yang belum dengar firman Tuhan, saudara. Amin. Nah, selanjutnya jemaat yang terkasih, saudara, lihat Lukas 11, ya. Lukas 11 ayat yang ke-33 berkata begini, kalau kita hidup di dalam terang, saudara, katakan begini, tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Demikian. Kenapa kita harus praktek firman Tuhan? Agar orang melihat cahaya Kristus dalam kehidupan saudara. Bukankah hidupmu, hatimu adalah bait Roh Kudus? Dirimu adalah bait Roh Kudus. Nah, perbuatan yang benar, yang baik itu yang keluar dari hidup saudara akan menunjukkan Kristus kepada dunia, saudara. Sehingga dunia memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Nah, ayat yang ke Lukas 11 ayat yang ke-34 berkata begini. Jadi harus apa yang dilakukan yang keempat, saudara? Mata, saudara. Perhatiin, matamu adalah pelita tubuhmu. Saya ulangi sekali lagi. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Ini artinya ditekankan pandangan kita dalam kehidupan, dalam segala hal, apapun yang kita hadapi, saudara. Kalau matamu itu selalu memandang Tuhan, maka teranglah seluruh tubuhmu. Ayat 35 berkata, Lukas 11, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu itu jangan menjadi kegelapan. Perhatiin baik-baik.
dipelihara senantiasa. Ya. Terus ayat 36, jika seluruh tubuhmu terang, tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Ya. Jadi pelita itu cahaya Kristus menerangi hidupmu, maka semua orang yang melihat akan memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, minggu ini saudara, hiduplah sebagai anak-anak terang. Roma 8 ayat 14 berkata, cirinya menjadi anak Tuhan adalah berkata, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Cirinya. Kalau engkau hidupnya hari-hari ini dipimpin oleh kekhawatiran, dipimpin oleh kebencian, dipimpin oleh pengkhianatan, dipimpin oleh perselingkuhan, dipimpin oleh hal-hal yang jahat, artinya walaupun kau tekun gereja, kau tekun berdoa, kau adalah bukan anak-anak Allah. Kenapa Pak Pendeta begitu? Karena saya kan gereja, tapi dikatakan orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Ya, saudara pilih dipimpin oleh siapa hidup saudara? Oleh khawatirmu atau oleh takut akan Tuhan? Ya, makanya orang terlihat dari keputusannya, senantiasa keputusannya berat kepada Tuhan daripada kepada siapapun. Bahkan firman Tuhan berkata, jika engkau lebih mengasihi ayahmu, ibumu, anakmu laki-laki perempuan, atau menantumu laki-laki perempuan, engkau tidak layak di hadapan. Selalu cirinya dia berat kepada Tuhan. Itu anak-anak Allah. Jadi hal yang pertama saudara, perhatiin saudara. Perhatiin hidup saudara, sudah benar ya di hadapan Allah. Jadi dikatakan di dalam Efesus 5 dikatakan, karena itu perhatikanlah ayat 15 Efesus 5, dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang hari. Ya. Yang kedua adalah pergunakanlah waktu yang ada. Yang ketiga, ucapkan syukur kepada Allah. Ya. Yang keempat ada saudara diperhatikan, saudara harus bersaksi. Saudara dikatakan Lukas 11:33, tidak seorang pun menyalakan lilin dan pelita meletakkan di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Demikian firman Tuhan minggu ini yang saya dapat bagikan, sampaikan kepada saudara. Tidak ada pun sedikit saya untuk mengkritik atau siapapun, tapi inilah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, kalau engkau dengar firman Tuhan, milikilah hati seorang murid yang selalu menyerap, ya, menerima firman Tuhan. Saya kemarin beberapa hari nonton tentang battleship yang terjadi di lautan Amerika Alaska sana, di mana kapal nelayan ini hanya 3 orang, tetapi saudara, mereka menjadi satu tim yang menjadi kapten atau jurumudinya, memimpin, membawa kapal itu ke tempat di mana banyak ikan. Tetapi ada satu orang kru, yaitu anak buahnya, yang tidak mau tunduk kepada kaptennya, sehingga tangkapannya yang harusnya banyak, mereka menangkap hanya beberapa ekor saja. Dan akhirnya setelah sampai di pelabuhan, orang itu diturunkan karena dia tidak layak menjadi tim. Begitu juga saudara dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau engkau anak Tuhan, jadilah tim, siap mendukung pelayan pekerjaan Tuhan. Dimanapun saudara berada, kalau memang pekerjaan Tuhan membutuhkan saudara, saudara harus ambil bagian, ambil tanggung jawab. Engkau adalah anak-anak terang, anak-anak yang dipimpin oleh Roh Allah, anak-anak yang siap mengambil tanggung jawab, bukan anak-anak kecil lagi yang dipermainkan oleh saudara kata-kata indah yang keluarnya dari mulut tercela. Mari hari ini saudara, mulai saudara belajar tanggung jawab, ambil tanggung jawab, biarlah cahayamu bercahaya dibaca oleh orang-orang seluruh dunia, saudara. Ya. Karena dikatakan matamu adalah pelita tubuh. Ya, Lukas 11 ayat 34, matamu adalah pelita tubuh. Kalau mata kamu, mata kita melihat hal yang sesuatu terus timbul, saudara, kedagingan kita, itu artinya kita masih hidup dipimpin oleh daging. Tetapi kalau mata kita alihkan kepada hal-hal yang terang, hal-hal yang takut akan Tuhan, hal-hal yang memuliakan nama Tuhan, maka hidup kita akan terus menjadi terang dimanapun saudara berada. Percayalah, kita bukan orang yang mengejar mujizat,
Kita bukan orang yang mengejar berkat, tetapi berkat itu mengejar kita. Terang itu akan menghasilkan cahaya Kristus. Jadi kita praktek firman Tuhan, maka akibat dari kita praktek firman Tuhan ada kasih karunia, ada berkat-berkat Tuhan. Kita bukan sedang mencari mujizat, tapi mujizat mengejar kita. Amin. Firman Tuhan hari ini demikian, saudara. Mari kita naikkan pujian yang tadi. Pertama, saudara. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini karena kami telah dengar firman Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kami berdoa buat setiap jemaat yang terkasih Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia yang di Dekor, mulai dari keluarga Pasima, keluarga Andri Tuhan, keluarga Yohan, keluarga Eksa. Mari lawat mereka semua. Kalau kau menyaksikan jemaat yang terkasih, kau dengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Kalau ada sesuatu yang salah, mari bertobat, datang pada Tuhan. Angkat tanganmu, berdoa, Tuhan ampuni aku karena aku selama ini dipimpin oleh roh pedagingan. Dan mulai hari ini berdoa, Tuhan setiap mengangkat tangan di rumah dan semua yang menyaksikan dalam nama Yesus, biar mulai hari ini engkau dipimpin oleh roh Allah, yaitu Roh Kudus, sehingga engkau menjadi anak-anak Allah yang sejati. Terima kasih Tuhan buat firman Allah. Berdoa juga buat keluarga Kiki, Tuhan, kalau engkau lawan berkati hidupnya, terutama Tuhan, agar senantiasa dipimpin oleh roh Allah kehidupannya. Hari tuntun dia Tuhan, berkati orang tuanya, istrinya, anaknya Tuhan. Berkati juga Tuhan keluarga Tumpal silakan. Berkati dalam pekerjaannya Tuhan, imannya bangkitkan senantiasa, urapi dia, lepaskan kekhawatiran dalam hidupnya. Saudara kami juga Joko Mugiarto, engkau lawat Tuhan kehidupan, pekerjaan yang kau jamah dalam nama Yesus. Kesehatannya Tuhan kau lawat dalam nama Yesus, keluarganya semua berkati dalam nama Yesus. Berdoa buat keluarga Roni Wena juga kau dalam nama Yesus, kau menyaksikan itu. Lawat dalam nama Yesus, keluarga Bang Sus Tuhan, Mbak Sum juga kau lawat dalam nama Yesus. Yang menyaksikan acara ini dalam nama Yesus, lawat mereka satu persatu. Pastor Bob juga engkau lawat Tuhan keluarganya dalam nama Yesus. Berkati Tuhan kehidupan rumah tangganya, anak-anaknya. Jadi Bapa yang bisa menjadi Tuhan dan pegangan. Berdoa buat keluarga hamba-Mu Sri, anak kami Maria Yosi, cucu kami Marsa. Kau berkati agar mereka selalu senang takut akan Tuhan. Berkati anak kami Kleman yang di Jerman, kau berkati dalam nama Yesus. Berdoa buat anak kami Eli di Batam. Sebentar lagi mulai kau berkati. Kami juga berkati dengan kesehatan, kau menjadi penolong Tuhan dalam rumah tangga kami Tuhan. Menjadi Tuhan, berkati pekerjaan usahanya, menjadi Tuhan berkat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat. Urapi hamba-Mu juga yang tidak bisa apa-apa ini Tuhan, agar terus diberikan kesehatan, kekuatan bisa menyampaikan kebenaran firman. Dan akhirnya nama Tuhan dimuliakan. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, pemimpin kami,
agar mereka setiap mengambil keputusan menjadi berkat buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam demi nama Tuhan, semua yang siap melakukan firman Tuhan, memuliakan nama Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.